実は僕のお嫁さんは Namun tiba-tiba Lu, langsung nyosor lu dong. ご用件は何でしょう。 sebab malu. Dan di situ hati Nasa tertekan nih. Iya, 大丈夫人として君を守れるぐらいのだったら僕が本当に無念。様。 Yo pada kabare, teng beriki admin bade ngelanjutaken anime romance yang sudah banyak kalian minta di kolom komunitas. Dari 689 orang, banyak yang memilih romance dan juga isekai. Makanya kali ini admin akan ngelanjutaken anime Tonikawa season 2 yang sebelumnya menceritakan tentang dua anak SMA yang tak sengaja bertemu, lalu mereka menikah. Nah, gimana kelanjutan cerita mereka berdua? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian supaya admin semakin semangat mengontennya. Yuk kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepinsing. Kisah 1. Semua karena kamu. Seperti biasanya mereka berdua masih lupa-lupa ingat nih kalau mereka sudah menikah. Bagi yang belum tahu, pria itu bernama Nasa dan istrinya bernama Tsukasa. Nah, di pagi itu Tsukasa tiba-tiba memberikan ciuman yang membuat mereka berdua salting sendiri karena mereka belum terbiasa pada situasi itu. Di hari itu, sehabis mereka menonton film, Tsukasa bertanya pendapat Nasa pada film itu. Tapi jawabannya malah membuat Tsukasa bete. Meskipun begitu, setiap hari Nasa selalu mendapatkan kejutan darinya. Lalu kita flashback saat mereka pertama kali bertemu, tapi mereka harus berpisah kembali, lalu dipertemukan lagi dan menjalani hidup sebagai sepasang kekasih. Setelah itu mereka pun bulan madu. Tapi saat pulang ke rumah, rumahnya terbakar dong. Dan untungnya ia bertemu dengan temannya yang menawari rumahnya saat ini. Yos, kembali ke waktu sekarang. Nah, sekarang Tsukasa ingin menghibur istrinya yang imut ini, sebab dari tadi ia terlalu fokus dengan pekerjaannya. Ditambah lagi istrinya sangat kecewa dengan film itu. Nah, Nasa berencana mengajaknya pergi ke bioskop nanti malam dan Tsukasa setuju saja. Dan saking senangnya ia sampai menyemangati Nasa supaya cepat bekerjanya. Tapi Nasa menyuruhnya untuk siap-siap aja. Tahu sendirilah kalau cewek berdandan berapa abad. Singkat cerita, sesampainya mereka di bioskop, di sana mereka mengambil tempat duduk premium sebagai hadiah. Beberapa bulan ini sibuk bekerja, makanya Nasa ingin menghibur diri dengan membeli tiket premium. Namun Nasa berpikir, di zaman dulu saat orang-orang pergi ke bioskop pasti bergegaman tangan, berciuman, kalau enggak ngapain gitu, pokoknya hal-hal yang gelap. Tapi sekarang Nasa tidak merasakan hal itu saat bersama istrinya. Ya kan, lu tong setiap hari lakuin di kamar sah. Meskipun begitu, Nasa masih bersyukur melihat istrinya yang sangat cantik ini menikmati filmnya. 涙が止まらないお嫁こんなに映画楽しんでくれてるのかまた来よう Nah, setelah menonton bioskop di rumah, Kaname mengetahui Nasa habis mengajak istrinya menonton dan memberitahu kalau Tsukasa sangat menyukainya. Kemudian Kaname bertanya apakah mereka tidak ingin menggelar resepsi. Namun Nasa tidak tahu sebab mereka tidak pernah membahasnya karena orang tua mereka tidak mempermasalahkannya. Tapi emang sih di zaman sekarang banyak yang tidak melakukan resepsi. Namun Kaname menyuruhnya mending bertanya dulu kepada Tsukasa karena resepsi pernikahan adalah kepuasan untuk pihak wanita. Dan yang terpenting, pasti Nasa ingin melihat istrinya menggunakan gaun pernikahan, ya kan? Yang pasti sangat cantik. Tenang. Beralih ke rumah, Nasa pun bertanya tentang hal itu, tapi Tsukasa menolak dan tidak ingin sebab acara itu mengharuskan mereka mengundang puluhan sanak saudara, memotong kue sambil memberi pidato sambutan, dan harus memakai pakaian super mewah.
Terlebih lagi, Tsukasa malu dengan hal itu. Tapi di pikiran Nasa, ia malah ingin melihat istrinya memakai gaun dong. Selain itu, ada orang yang bilang hidup cuma sekali. Sehingga Nasa putuskan untuk membuat resepsi pernikahan minggu depan. What the sontak lah, Tsukasa bingung dengan suaminya. Tapi ia menyadari kalau suaminya sangat polos, sehingga ia harus menjelaskan nih. Meskipun Nasa sangat pintar dalam mengatur sebuah acara, tapi semua orang pasti tidak bisa mengatur acara secara mendadak. Kemudian Kaname pun muncul, Lutong muncul aja, yang menjelaskan kalau gak ada resepsi persiapannya cuma 1 minggu, kecuali ya corot dalam sih. Kepeseng 3 hari jadi gak tuh? Lanjut. Selain itu, alasan Kaname ke rumah mereka untuk memberikan semangka ini. Kemudian Tsukasa menyuruh Kaname menjelaskan betapa sulitnya mengadakan resepsi. Dan yang mengagetkan mereka lagi, Nasa menganggap biaya resepsi cuma 150.000 yen. Kalau dirupiahin 16 jutaan. Alhasil Kaname menunjukkan biaya umum yang harus dikeluarkan pada saat acara itu, yaitu 7 juta yen, setara 800 jutaan Sontaklah Nasa kaget dan mulai mengerti kenapa banyak orang yang tidak melakukan resepsi. Takut kena mental sekaligus takut dikejar-kejar pinjol. Di sisi lain, ada Tsukasan yang bernama Chitose berhayal pernikahan mereka berdua. Bukan yang itu woi. Tapi ketua pelayannya menjelaskan kalau resepsi itu pasti dihadiri lebih dari 1.000 orang, sehingga banyak mengeluarkan biaya. Nah, bagi mereka berdua itu kayaknya mustahil. Tapi Chitose menjelaskan pasti neneknya akan membantunya, sebab mereka kan keturunan orang kaya. Dan juga sang nenek ingin sekali melihat cucunya memakai gaun pengantin. Kembali ke Nasa, ia bingung nih harus bagaimana, sebab acara ini sekali seumur hidup. Terlebih lagi biayanya yang lumayan juga. Tapi ia bingung tentang uang pertunangan itu apa. Ia ndak tahu kok tanya admin. Untungnya ayah menjelaskan uang pertunangan adalah hadiah dari salah satu pihak yang dibawa bersama hadiah pertunangan untuk membantu biaya pernikahan. Terlebih lagi, Nasa dikagetkan kalau resepsi biasanya direncanakan setahun sebelumnya. Dan orang-orang yang menikah di tahun ini biasanya tahun kemarin rencananya. Lalu Tsukasa juga menjelaskan kalau mereka tidak bisa sembarangan mengundang orang. Masa? Bro, gue besok nikah, datang yuk. Ya kan kerjaannya gimana? Transportasinya gimana gitu. Tapi ayah malah memanasi Nasa dong, sebab Nasa kan ingin melihat istrinya memakai gaun pengantin. Tapi ia mempunyai solusi nih untuk mereka, yaitu dengan membaca majalah Jeksi, yaitu majalah tentang pernikahan yang dijual di swalayan. Singkat cerita, di swalayan akhirnya mereka pun menemukan majalah Jeksi. Meskipun terlihat bukunya tebal, tapi harganya lumayan murah. Terlihat di buku itu banyak merekomendasikan tempat pernikahan yang murah. Tapi mereka membeli majalah itu sambil malu-malu nih, karena mereka kan dikira ingin menikah. Masih kecil udah nikah. Waduh, ada apa nih ya? Nah, setelah membaca di taman, Nasa mulai mengerti nih kenapa di Jepang angka kelahirannya menurun. Sebab acara pernikahan saja biayanya enggak ngotak. Makanya Tsukasan menyarankan jangan terlalu memikirkannya, sebab ia lebih bahagia jikalau mereka bisa pergi ke bioskop, makan bersama, pergi ke swalayan, makan es krim berdua, dan hal-hal kecil yang lebih menyenangkan daripada itu. Makanya Tsukasan menyuruhnya untuk beristirahat memfikirkan hal itu. Lagian mereka kan baru menikah. Iya ya, singkat cerita di rumah. Nyosor aja lu Tong. Di malam itu, Tsukasa mengerti perasaan suaminya yang benar-benar ingin melihat ia memakai gaun. Makanya ia berjanji dia akan menggunakannya saat berdua saja. Lalu mereka pun Kisu, boku no oyome-san wa Ewer.
Kisah 2 tentang masalah kebahagiaan. Di malam itu, kita diperlihatkan kalau Nasa dulunya murid teladan dan sangat pintar, yang malah membuat gurunya overthinking karena keberdarannya. Lalu kita berfokus kepada guru Nasa. Ia bernama Yanagi Sensei, yang beberapa hari ini peringkatnya menurun. Dan ia teringat tentang murid teladannya, yaitu Nasa. Terlihat hari-harinya disibukkan dengan pekerjaannya, sebab ia sangat ingin sekali menjadi guru teladan. Sampai-sampai ia lupa tentang masalah cinta. Perkenalkan, pria itu bernama Taniguchi Sensei. Ia menyukai Yanagi Sensei. Di situ ia mengajak Yanagi Sensei akhir pekan nanti pergi ke taman liburan. Tapi Yanagi Sensei tidak bisa mengiyakan ajakannya karena jadwalnya yang sangat padat. Lalu kita melompat ke malam harinya. Saat berbelanja, Yanagi Sensei tak sengaja bertemu dengan Nasa, si murid teladannya. Di situ Yanagi Sensei khawatir tentang keadaan Nasa karena beberapa hari ini ia jarang masuk sekolah, dan yang mengagetkannya di jari manis Nasa memakai cincin dong. Sontaklah setelah mendengar Nasa sudah menikah, ia pun berpikir murid sepolos Nasa menikah dengan wanita berandalan, sehingga Sensei pun ingin mampir ke rumah Nasa sekarang juga. Tapi saat bertemu dengan istrinya, dia malah salting sendiri dong. Ternyata Nasa menikah dengan wanita cantik. Tapi dia tak menyerah begitu saja. Pasti di balik pernikahan dini seperti ini ada rahasia yang mengerikan. Dan tiba-tiba ない秘密があるかもしれないんだ。 Alhasil, Yanagi Sensei pun ikut makan malam bersama mereka. Dan baru kali ini ia merasakan makanan seenak ini, sebab beberapa tahun belakangan ia selalu makan makanan instan yang dijual di supermarket. Meskipun begitu, ia akan tetap mencari hal-hal yang mencurigakan nih. Tapi setelah melihat mereka berdua yang seromantis itu, Yanagi Sensei pun mulai mengerti kalau ia cuma salah paham. Lalu Yanagi Sensei bertanya ke Nasa apa rencana ke depannya. Nasa menjawab ia tidak terlalu memikirkannya, sebab ia bukan peramal ataupun dukun. Sekaligus ia lebih senang menikmati masa kini dan ingin fokus untuk merawat istrinya. Kepingsing. Yang membuat Yanagi Sensei mengingat tentang nikmatnya sebuah cinta. Sehingga setelah pulang dari rumah mereka berdua, Yanagi Sensei langsung menelpon Taniguchi Sensei untuk menerima tawaran ke taman hiburan. 貴重な一日なのよね。柳です。ベンチってまだ行く気ありま。よかった。行きましょう。未来の私が何とかしてくれますよ。 Lalu kita melompat beberapa hari kemudian. Di hari yang cerah itu, tiba-tiba muncul seseorang pria yang mirip preman sekolah. Tujuannya datang ke sini untuk mencari Nasa. Nah, sebagai istri, Sukasan mengaku kalau ialah orang yang dia cari. Sehingga terjadilah perdebatan sengit antara mereka berdua. もしかしたら矢のつく人かもしれない。恐れる理由はない。入湯料はいくらだこの野郎。なおご利用の方は1000円。タオル。じゃあタオルセットで高校生1枚ください。 万が一旦那様に害をなすものなら。 Untungnya Nasa datang di waktu yang tepat. Dan ternyata pria itu adalah sepupu Nasa yang bernama Ginga. Lalu Nasa memperkenalkan kalau dia adalah istrinya. Sontaklah pernyataan itu membuat Ginga langsung pingsan. Lalu istrinya pun bertanya apakah Ginga seorang Yakuza. Sontaklah Nasa pun tertawa sebab Ginga hanya murid SMA biasa yang sekarang menjabat sebagai ketua OSIS. Tapi ia terobsesi menjadi seperti Yakuza. Terlihat dari cara ia menjelaskan yang selalu menjurus ke arah gangster-gangster gitu Tapi bisa diluruskan oleh Nasa.
Kemudian Ginga ingin Nasa jujur apa alasannya menikah. Nasa pun menjawab karena menyukainya lah. Nah, untuk membuktikannya, Ginga menyuruh mereka berdua berciuman dong. Sebab ia ingin tahu kalau mereka berdua benar-benar saling mencintai. Kanami juga mendukung dong dan malah ikut-ikutan menyuruh mereka berciuman. Selain itu, Nasa juga tidak keberatan. Alhasil, mereka pun... わかった。じゃあ。 Ye, anak udah nanggung loh. Kemudian Ginga menjelaskan tujuan utamanya datang ke sini yaitu... Oi! Temera! Apa itu Tong? Ya, di dalam kandang ini ada seekor kucing liar yang ia temukan di jalan. Namun sebelumnya, saat mereka akan membuangnya kembali, mereka melihat hukum tentang perlindungan hewan, sehingga tidak jadi deh untuk membuangnya dan berusaha mencari pemiliknya, namun tidak menemukan satu petunjuk pun. Makanya Ginga ingin menyerahkan kucing ini ke kakaknya yang seorang penyuka kucing. Tapi Nasa menyuruhnya sebelum membawanya ke sini, bawalah ke dokter hewan dulu, sehingga mereka pun pergi ke sana. Nah, setelah memberikan ke dokter itu pun bertanya siapa namanya, di mana rumahnya. Tapi mereka berdua bingung nih karena baru saja mendapatkannya. Lalu saat dikeluarkan, bam, kucingnya galak dong. Kayaknya nggak cocok deh. Nah, karena kucing itu di punggungnya terdapat kotak putih yang mengingatkan Tsukasa dengan roti yang dilumuri mentega, alhasil Tsukasa menamainya dengan nama Toast, T-O-A-S-T. Dan Nasa iya aja deh nganut dengan istrinya. Kemudian Ginga pun datang untuk bertanya kabar kucingnya. Nasa pun menyatakan kalau ia bersedia merawat kucing tersebut jikalau Ginga mau membantunya berbelanja. Sehingga 消臭剤化学合成品がそれと安いものは猫が消化できない穀物を使ってる場合がわかりやした。いいのね。人間は自分の健康は飼い主の責任だから。ザくんに飼われるペットは。そうかな。 Singkat cerita, akhirnya kucingnya sudah diperiksa dan juga sudah divaksin. Dan terlihat nih, kucingnya menjadi ramah setelah mendapatkan makanan. Nah, Nasa pun menjadi sangat gembira nih melihat manis bertemu manis. Jadinya kabur kepising. Yang cewek ya Rea, kalau cowok admin mundur deh. Lanjut, tapi sikap si kucing itu berbeda saat disapa Nasa dong. Tahu aja lu Cing, yang manis-manis. Lalu di malam harinya, si kucing membangunkannya di tengah malam untuk meminta makanan. Namun setelah makan, kucingnya pun pergi meninggalkannya dan tidur bersama Tsukasa. Sehingga keesokan harinya ia pun menceritakan hal itu kepada istrinya, yang membuat Tsukasa pun tertawa. Lalu Tsukasa bertanya, antara ia dan kucing, siapa yang lebih manis? Ya siapa lagi kalau bukan? 司ちゃん、司お前ってくれるの？ Dilanjutin lagi dong. あの違う。 Tapi kali ini dilihatin oleh si kucing. Lu kucing, ingat situasi dong. Dan inilah kisah 3. Cerita berlanjut, di hari ini Nasa mendapatkan tiket liburan di taman bermain dari Ginga. Sehingga Nasa pun berterima kasih banget kepadanya. Lalu di malam harinya, sebelum mereka berangkat, terlihat Tsukasa sangat menantikan liburan tersebut. Nah, untungnya Nasa di waktu kecil pernah pergi ke sana, sehingga Tsukasa akan mengandalkan Nasa saat di sana. Lalu juga menyuruh Nasa untuk cepat tidur supaya bisa berangkat awal-awal. Anjir, langsung turun nih anak. Singkat cerita, keesokan harinya, sesampainya di stasiun, sayangnya di kota Mahiyama turun hujan. Meskipun hujan turun, terlihat Tsukasa masih tetap semangat menuju ke taman bermain. Dan terlihat di taman bermain itu sangat banyak sekali pengunjungnya. Tapi sebelum mereka pergi ke dalam, mereka harus membeli jas hujan dulu. Kawaii.
Gini dong, gak sia-sia gue beli. Di sisi lain, Chitose dan dua pembantunya ternyata juga berada di taman ini. Nah, setelah mereka bertiga melihat kalau mereka berdua juga berada di sini, alhasil mereka pun akan menguntit mereka berdua yang akan bermesraan di taman bermain ini. Tumben lu bener tong, gue perempuan Jay. Namun sebelum mereka menguntit, mereka harus menaiki wahana roller coaster dulu. Beralih ke NASA. Nah, sekarang mereka berdua berencana memasuki rumah hantu. Wih, boleh juga nih kalau dibawa pulang. Kemudian mereka pun akan menaiki kereta hantu yang ada di sana. 結構いいんじゃないか Nah, setelah itu mereka pun masuk ke Space Sagittarius, yaitu tempat yang bertemakan suasana hidup di masa depan. Di sana mereka disuguhkan oleh video 8 dimensi. 夢の国これなら司ちゃんも大満足だ Kemudian setelah keluar dari wahana itu, tiba-tiba dari belakang muncul Yanagi Sensei yang juga datang ke taman bermain ini. Namun ia tidak sendirian sebab ia kesini bersama temannya. Temannya ya. Terungkap kalau Yanagi Sensei baru pertama kali datang ke taman bermain. Alasan temannya mengajaknya ke sini karena ia mendapatkan tiket gratis. Lalu Yanagi Sensei memperkenalkan temannya itu, yaitu seorang pria yang bernama Taniguchi Sensei. Nah, setelah tahu kalau temannya laki-laki, Sukasan mengerti kalau Taniguchi Sensei menyukai Yanagi. Supaya kencan mereka berjalan dengan lancar, Tsukasa harus mengambil sikap tegas dengan cara mereka berlari secepat mungkin. Sehingga mereka pun izin pergi main dulu. Nah, setelah sampai di tempat aman, Tsukasa menjelaskan alasan mereka berlari. Sebab tidak ada alasan kenapa seorang lelaki mengajak wanita ke taman bermain selain si cowok itu suka kepada gadis itu. Sontaklah NASA yang polos ini kaget dan baru tahu dengan hal itu. Makanya Sukasan mengajaknya pergi menjauhi Yanagi Sensei. Namun saat mereka akan lanjut bermain, mereka malah berpapasan dengan Yanagi Sensei lagi dong. Tapi sekarang ia bersama Taniguchi Sensei. Terlihat kalau Taniguchi akan beraksi nih. Wih, dia mulai menyerang nih. Ya, namun gagal nih. Waduh. Wah, udah cukup menegangkan loh tadi. Yos, lanjut di dalam. Nah, karena Yanagi Sensei ketakutan saat akan masuk ke dalam, sehingga ia meminta izin untuk memegang tangan Taguchi Sensei. Kepenceng. Ya, serangan itu pun membuat Taniguchi Sensei langsung tak berkutik. Lalu mereka berdua menunggu nih apa pembalasan dari Taniguchi. Kemudian kita beralih ke mereka berdua yang mengantri. Di situ Yanagi bertanya alasan Taniguchi mengajaknya kemari untuk apa. Namun saat akan menjawab, tiba-tiba どうしてってそれは好きだからに決まってんだろこんな人前で何言ってんのバカお前みたいな状況な柳先生もめ di depan mereka juga ada orang yang menyatakan perasaannya dong. Sehingga terjadilah hal absurd di antara mereka berdua. Kemudian saat mereka lanjut berjalan, mereka tak sengaja melihat ada sepasang kekasih yang menikah. Di situ mereka berdua sangat kagum dengan pasangan itu. Meskipun hujan-hujan seperti ini, mereka tetap bisa melaksanakan pernikahannya. Kemudian Taniguchi Sensei mengajak Yanagi makan siang bersama. Dan di sisi lain juga NASA mengajak Sukasan pergi makan siang juga. Oh ya, tak lupa mereka bertiga juga menguntit dari belakang. Lalu sesampainya di restoran, Sukasan mengajak NASA bermain game, yaitu mereka akan mengambil makanan masing-masing yang disukai oleh pasangannya, sekaligus untuk menunjukkan seberapa tahu makanan kesukaan pasangannya. Jir, ini dua orang masih sehat kah? Yuk ikutan yuk, matamu. Tapi tenang, mereka punya topeng kamuflase, sehingga dengan cara itu mereka tidak akan ketahuan. Ya nggak gitu juga woi. Yos, kembali ke permainan. Terlihat NASA mulai mengambil beberapa makanan yang tidak manusiawi, sebab itu versi kuli cuy. Namun setelah melihat makanan yang dibawa oleh istrinya, NASA pun overthinking nih. Tapi Sukasan sudah tahu apa yang dibawa oleh suaminya. Yang pasti versi kuli kan
sebab Sukasan sudah mengetahui apa ciri khas suaminya. Meskipun begitu, mereka berdua pun makan dengan mesra. Di sisi lain, Yanagi Sensei juga makan mesra dengan Taniguchi. 抱きつきたいのは嫁だというのにね。かわいい。いやー、司さんもああいうの喜ぶんだな。 Singkat cerita, malam harinya, sebentar lagi parade kembang api akan dimulai. Lalu mereka berdua berpapasan lagi nih dengan Yanagi Sensei. Tapi kali ini, suasana mereka berdua terasa beda. Sehingga mereka menganggap kalau sihir telah muncul di antara mereka berdua. Namun, di situ Nasa menangkap kalau Taniguchi Sensei sudah menyatakan perasaannya. Tapi kenyataannya... Meskipun menjadi pengecut, tapi Taniguchi Sensei sangat ingin menyatakan perasaannya. Sebab ia takut ada orang yang mengambil Yanagi Sensei duluan. Lalu tiba-tiba Yanagi Sensei berterima kasih kepada Taniguchi. Sebab ia bisa merasakan kesenangan di hari ini. Kemudian saat kembang api itu dimulai, dengan tekad yang kuat, Taniguchi Sensei langsung menyatakan perasaannya. Dan tiba-tiba Yanagi malah keceplosan untuk mengajaknya menikah dong. Kepensing. Sontaklah Yanagi Sensei langsung salting sendiri. Lalu Yanagi jujur saat ia bersamanya, ia merasa sangat nyaman. Nah, setelah melihat keseriusan Yanagi, Taniguchi pun langsung memegang kedua tangannya, lalu mengajaknya untuk menikah. Dan pada akhirnya, semua berakhir dengan bahagia. あんた仲良しね。なんだから余計なことをするコミネージよ。 Kisah 4, lokasi untuk ciuman. Judul aja sudah sus, gimana ini dengan ceritanya? Di suatu hari yang cerah, di saat mereka melakukan pekerjaan seperti biasanya, tiba-tiba Kaname datang ke rumah mereka berdua untuk meminta bantuan Nasa membenarkan vakum cleanernya. Nah, dengan kejeniusan dan pengalaman dari Nasa di bidang elektronik, Nasa memperbaikinya hanya dengan menyoter atau menyambungkan beberapa bagian yang terlepas. Vakum cleaner itu pun kembali normal lagi. どれかだね。へえ。ってことはここのハンダが外れてる。 先輩は本当に頼りになるっすね。 Nah, setelah itu tiba-tiba ayah juga datang meminta bantuan ke Nasa untuk menjadi pembimbing belajarnya. Meskipun Nasa lulusan SMP, tapi kepintarannya setara dengan anak kuliahan. Nah, terungkap kalau ayah sering mendapatkan nilai merah. Makanya ayah sering mengulang kelas terus. Dan itulah masalah terbesar yang ia hadapi saat ini. Sehingga dengan marah-marah sedikit dan juga rayuan, Nasa pun mau. Tapi ia meminta izin terlebih dahulu untuk melihat bukunya. Meskipun dia lulusan SMP, Nasa masih bisa paham mempelajari buku SMA. Kemudian Nasa juga ingin melihat lembar hasil ujian ayah. Tapi saat dilihat kok nilainya merah-merah ya? Itu nilai atau partai? Nah, setelah itu Nasa akan membuatkan lembar jawaban siswa harian dan ayah dituntut harus mempelajari sampai menghafalnya. Lah, kenapa Nasa menggunakan strategi seperti itu? Sebab ia bisa memprediksi soal ujian yang akan keluar. Dan itulah salah satu yang membuat Tsukasa semakin cinta kepadanya. Kepensing. Dan terbukti nih kalau belajarnya orang jenius itu berbeda dengan orang biasa. Sebab orang jenius itu tidak menghafalkan melainkan mengibaratkan. Contohnya mengibaratkan gravitasi dengan apel yang jatuh. Ya, sontaklah dengan wawasan seluas itu, ayah sangat kagum dengan Nasa. Lalu kita melompat ke sore harinya. Dari pagi sampai sore, Nasa belum berhenti menghadap komputer. Sebab ia mendapatkan garapan dari VTuber. Lalu Sukasan heran, kok bisa kuat nih anak duduk sambil mengetik seperti itu. Namun Nasa jujur kalau emang cara seperti itu membuatnya sangat capek. Sehingga Sukasan menyuruhnya untuk berhenti sejenak, sebab ia akan memijatnya.
Lalu Sukasan menyuruhnya untuk melepas jangket lalu berbaring di sana. Ternyata ini pertama kalinya Nasa dipijat oleh seseorang. Sehingga setelah tahu sensasi pijat pertama kalinya, Nasa merasakan kenikmatan yang hakiki. Lalu, Bro, dosa bro, anjir. nah karena baru tahu pijat itu sangat enak, Nasa malah ingin memijat istrinya dong. Tapi bukan pijat plus weh. 別にやましい気持ちじゃないよ。最後に手になってはい Ayo, siapa yang baper? Saya bang. Nah setelah enakan, sekarang gantian Nasa yang akan memijat Tsukasa. Sehingga dengan malu-malu, Sukasan mau dipijat oleh suaminya. Jir, seneng banget nih orang. Lo. Tapi sebelum itu, Sukasan memohon ke suaminya untuk jangan terlalu keras-keras. Apanya woi? Sehingga Nasa pun memijatnya dengan pelan-pelan. Alhasil, Sukasan yang dulunya mengira tidak membutuhkan pijatan, setelah dipijat oleh suaminya, malah kecanduan dong. Ya singkat cerita, di sore harinya, tiba-tiba Kaname bertanya berapa kali Nasa ciuman dalam sehari. Udah gak bener nih anak. Ya alasan kenapa ia bertanya seperti itu, karena kemarin ia melihat konten YouTube di mana ada sebuah channel seorang wanita mantan atlet, yang dimana videonya membahas beberapa kali dia ciuman dengan suaminya. Kan? Makanya Kaname kepo bagaimana dengan Nasa itu sendiri. Woi, jambu itu privasi. Lalu Kaname juga memberitahu kemarin ia kebetulan menemukan artikel yang menjelaskan arti-arti dari sebuah ciuman. Contohnya ciuman di telinga itu sebuah rayuan, di leher sebuah keinginan, di tangan sebuah permohonan, dan seterusnya. Sehingga ia di hari itu sudah mengumpulkan data ciuman yang ia temukan. Makanya Kaname sekarang memberikan list kepada Nasa. Tapi Nasa menolak awalnya. Tapi setelah diambil kembali, Nasa mau dong. Lalu kita melompat ke malam harinya. Di malam itu mereka berdua pergi berbelanja sayuran sambil jalan-jalan di malam hari. Hitung-hitung nostalgia kencan ya kan. Dan yang sangat Nasa sukai saat jalan-jalan di malam hari adalah hembusan angin, tapi dicampur mencium bau manis dari rambut Tsukasa. Lalu Sukasan mulai menjebak Nasa nih apa yang sedang ia cium. Lah kok tahu nih orang? Sontaklah Nasa jujur kalau ia mencium bau rambut Tsukasa. Lalu Nasa izin untuk menyentuh rambutnya. Ye, cuma nyentuh doang. Hehehe, lu mikir apa woi? Anjrit mulai rusak nih anime. Namun Sukasan malah mengartikan dan menyuruh Nasa untuk tidak melakukan itu di luar, sebab ia merasa tidak nyaman jika dilihat oleh orang-orang. Tapi Nasa meyakinkan kalau ia akan hati-hati. Lagian mereka kan sudah menikah, apa masalahnya? Anjir, suamiku ini pintar atau miring ya? Lalu saat mereka lanjutkan berjalan-jalan, di sana mereka tak sengaja melihat Yanagi Sensei bersama Taniguchi. Tapi terlihat mereka berdua sangat akrab nih dari sebelumnya. Dan tiba-tiba, waduh, woi anime apa nih woi? Udah rusak nih. Sontaklah mereka berdua pun kaget dan baru tahu hubungan mereka berdua sudah sampai ke tahap itu. Lalu mereka berdua mulai bingung nih, harus mengambil sikap gimana. Sebab kalau keluar mereka pasti bakal ketahuan. Untungnya Yanagi Sensei keburu pergi dari sana. Kemudian kita melompat di rumah. Saat mereka melakukan aktivitas seperti biasanya, tiba-tiba Sukasan bertanya, apakah Kawanami memberikan daftar tempat ciuman dan artinya ke Nasa. Sontaklah Nasa kaget kalau tuh bocah juga memberikan catatan itu ke Tsukasa. Namun tiba-tiba, Lu langsung nyosor lu dong. sehingga mereka pun saling membalas ciuman. Dan semakin kesini kok semakin menjadi-jadi nih dolar kuning rek. Waduh. Dan ciuman terakhir adalah di dada perut, di antara dada dan perut. Tapi mereka berdua bingung ciuman itu artinya apa, kecuali kalau punya bayi ya kan. Kemudian keesokan harinya Kawanami bertanya, kemarin malam ia sudah melihat Nasa ingin berciuman dengan Tsukasa, tapi tidak jadi dan malah mengelus rambutnya doang. Sontaklah Nasa sangat kaget kalau di malam itu Kawanami juga ikutan melihatnya dong. Dan kisah 5.
Cerita diawali ada wanita misterius yang datang ke pemandian air panas Kaname. Dan ternyata wanita itu adalah ibunya sendiri. Terungkap alasan Kaname sampai lupa wajah ibunya sendiri karena ibunya sering minggat atau pergi meninggalkan anak-anaknya. Sebab untuk melampiaskan kalau ditinggal suaminya selingkuh dengan wanita lain. Punya ibu kok kayak gini ya? Ya haruslah. Jangan. Namun di situ sang ibu membawakan sebuah hadiah untuk anaknya. Kemudian kita melompat saat Kaname memberikan tiket pasangan pemandian air panas ke Nasa. Ternyata ibu Kaname tak sengaja menang undian pemandian air panas. Dan alasan Kaname memberikan tiket itu ke Nasa sebab mereka tidak bisa pergi. Terlebih lagi, tiket itu cuma berlaku sampai Juni. Selain itu, kakaknya sedang dalam masa ujian akhir. Kaname sendiri harus mengurus pemandiannya. Dan kalau ibunya trauma cuy. Sebab ibunya mengetahui suaminya selingkuh saat di pemandian air panas. Sehingga Nasa pun sangat berterima kasih nih atas pemberiannya. Ya, Kaname juga berniat menyuruh mereka berdua untuk bulan madu. Dan singkat cerita, Nasa pun menceritakan ke istrinya tentang tiket itu. Awalnya mereka berdua sama-sama semangat nih. Tapi jika dipikir-pikir, mereka berdua malah saling sendiri. Soalnya mereka akan berendam di kolam yang sama. Sebab di tiket itu terdapat sebuah kamar yang satu paket dengan kolam pribadi. Tapi Sukasan bilang tidak apa-apa. Soalnya mereka kan sudah bersuami istri. Betul sih. Dan berharap untuk langsung berangkat saja. Nasa langsung neuron aktivitas. Yo, singkat cerita, keesokan harinya sebelum mereka berangkat, mereka berpamitan ke Kaname dulu. Tapi mereka berdua masih malu-malu nih. Dan di situ mereka yakin perjalanan kali ini pasti banyak masalah. Ya, siapa lagi? Tak lain Chitose yang bakal muncul. Sebab itu mereka harus berhati-hati karena mereka tidak tahu kapan dia akan muncul. Di sisi lain, ternyata Chitose tidak berniat mengikuti mereka berdua setelah mendengar kabar itu. Sebab sebentar lagi dia akan ujian akhir. Dan kali ini dia memberikan kesempatan sepasang suami istri itu untuk menikmati masa berduanya. Sontaklah kedua pelanjanya pun kaget. Tumben si Nona ini bersikap seperti itu. Lu muji gue apa ngecek gue anjir? Kembali ke mereka berdua. Di situ Nasa bertanya, apakah Sukasan pertama kali pergi ke pemandian air panas? Sukasa pun menjawab tidak, sebab ia sudah berkali-kali. Namun ini adalah pertama kalinya Nasa pergi ke pemandian air panas. Sebab itulah ia merasa gugup. Namun di situ Sukasan juga gugup. Terlihat dari wajahnya yang tidak mau mengaku. Dan ia berdalih kalau ia tidak sabar untuk melihat pemandian air panasnya. Dan singkat cerita, mereka pun sudah sampai di penginapan. Di situ mereka berdua sangat terkagum nih dengan penginapannya. Karena penginapannya saja sangat luas dan luar biasa. Lalu mereka berdua lebih kagum. Soalnya tempatnya sangat luas. Ditambah lagi ini semua adalah kamar mereka berdua. Wah, luas banget cuy. Dan setiap kamar difasilitasi pemandian terbuka. Tapi di sini juga memiliki pemandian umum 24 jam yang lebih besar. Dikarenakan setelah melakukan perjalanan jauh, Nasa langsung mengajak Sukasan untuk mandi dulu. Maksudnya mandi di pemandian umum. Kepesing. Lalu mereka berjanji untuk berkumpul lagi setelah 1 jam di pemandian. Sebab mereka akan berkeliling ke sekitar penginapan. Tapi di situ Nasa seperti ingin mengungkapkan sesuatu. Namun ia tidak berani. Selain itu, Sukasan heran kenapa Nasa terlihat sangat tenang. Padahal ia sendiri dari tadi salting-salting. Setelah itu, mereka pun berpisah untuk ke pemandian masing-masing. Namun saat bersantai menikmati air panas, Nasa teringat kalau ia hanya diam-diaman. Otomatis mereka berdua tidak bisa membuat kenangan yang indah. Maka dari itu, Nasa sekarang hanya punya waktu 50 menit sebelum Sukasan keluar dari pemandian. Nah, dalam waktu 50 menit, ia harus meneliti tentang kota Kusatsu ini supaya ia terlihat sangat keren. だったら最高の思い出を作るため司ちゃんがお風呂から上がるまで50分。ヘイチリ
ご用件は何でしょう？ Dan setelah googling sebentar, akhirnya Nasa mendapatkan kalau kota ini adalah kota pemandian. Selain itu, banyak makanan yang sangat enak di dalam kota ini. Sehingga waktu tinggal 40 menit dan Nasa akan menggunakan waktu itu untuk berkeliling supaya tidak bingung untuk mencari lokasi nanti. Namun saat akan pergi, ada seorang nenek yang meminta tolong untuk mengantarkannya ke meja resepsionis. Karena kasihan, Nasa pun terpaksa mengantarkan nenek itu. Sehingga waktu Nasa setelah mengantarkan nenek itu tersisa 30 menitan. Dan ia berencana untuk langsung pergi saat itu juga. Lalu kita berpindah ke Kaname dan Aya. Di situ Aya marah-marah nih karena tidak jadi pergi ke pemandian air panas. Sebab ia sendiri stres menghadapi ujian-ujian akhir. Tapi Kaname menyarankan untuk mengganti suasana pemandian air panas mereka saja. Dan aduh, pasti dolar kuning nih. Skip aja ya. Namun mereka tidak sendirian. Sebab Kaname memanggil seseorang, yaitu Chitose. Wih, ada papan cucian. それにしても頼朝もいいこんなの考えてたらのぼせてしまう Kembali ke Nasa. Selesai mengantarkan si nenek, ternyata nenek itu menyuruh Nasa untuk mengantarkannya lagi ke kamar. Dan terpaksa Nasa mengantarkan nenek itu lagi. Sebab ia tidak bisa menolak karena kasihan dengan nenek itu. Namun di situ sang nenek menyinggung soal istrinya. Sontaklah Nasa kaget. Kok bisa tahu nih orang kalau gue udah menikah? Nah, setelah kepergok, si nenek menghujaninya berbagai macam pertanyaan tentang kebersamaannya dengan sang istri. Namun di tengah perjalanan, mereka berdua tak sengaja berpapasan dengan Tsukasa. Ya, Tsukasan kaget lah kenapa nih orang ada di tempat seperti ini. Terungkap si nenek ini adalah saksi saat mereka menikah. Atau kata lain, neneknya Chitose. Alhasil, terjadilah keributan di sana. っていうか人が悪いぞ。あらあら試すだなんて人でなんとなく近づいたらうまくいってそれを騙すって言うんだよ。 Namun di situ kita bisa lihat nih soal tata bahasa Tsukasan saat bertemu dengan si nenek. Itu kayak seperti bestie gitu cuy. Apakah ada konspirasi yang mendukung teori ini? Komen di bawah. Yuk selanjut. Setelah itu Nasa memperkenalkan diri sekali lagi. Di situ si nenek kagum dengan Nasa. Soalnya ia kok bisa melelehkan hati si Ratu Es ini. Selain itu mereka berbincang juga soal batu bulan yang ada di rumah Chitose. Lalu si nenek menyatakan bahwa Nasa adalah orang yang sangat hebat. Sebab Nasa bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun selama ini. Tentang apa? Nanti kalian tahu. Namun di situ Nasa hanya kebingungan untuk mencerna perkataan dari si nenek. Kemudian si nenek memberikannya kartu pemandian yang akan menjadikannya ahli pemandian air panas. Anjir, gak penting sah. Kemudian sebelum mereka kembali, si nenek memberitahu ke Nasa kalau Tsukasan ini adalah gadis yang sangat pemalu. Jadi Tsukasan orangnya takut dalam menyatakan perasaannya seperti cinta dan kasih sayang. Tapi Tsukasan membantah sebab ia akan mengatakan kata-kata itu jikalau cuma berduaan saja. Gimana Nasa? Tahu sendiri kan? Yir si nenek ini. Lalu saat mereka akan pergi, si nenek memohon ke Nasa untuk menjaga Tsukasan dengan baik-baik. Sebab terkadang ia suka menjadi wanita yang merepotkan, tapi dia juga adalah gadis yang baik. Sehingga setelah bertemu dengan si nenek itu, Nasa sangat terbantu banyak sebab ia bisa tahu hal-hal yang membuat Tsukasan malu. Dan sesampainya di kamar, mereka sama-sama melihat pemandian terbuka di kamar mereka. Dan kisah 6. Nah setelah itu Nasa membaca sebuah manga yang menceritakan komedi romance yang terjadi di pemandian umum. Di situ Nasa membayangkan seperti itu Tapi yang Nasa alami sekarang berbeda dari manga.
sebab mereka kan sudah menikah. Otomatis bolehlah melakukan hal seperti itu. Lalu dari belakang muncul Sukasan dengan memakai yukata yang manis yang membuat Nasa langsung salting sendiri. Kebiasing. Nah, setelah itu mereka pun lanjut jalan-jalan menyusuri kota Konsatsu. Dan terungkap deh, pemandian ini dibuat 300 tahun yang lalu. Kemudian mereka tak sengaja menemukan bubuk pemandian air panas, sehingga mereka berniat untuk membelinya sebagai oleh-oleh Kaname yang ada di rumah. Nah, setelah itu mereka lanjutkan dengan foto-foto. 思い出を残したいなと思いまして。サルベージするから安心して。 Kemudian Nasa bertanya apa hubungan Sukasan dengan si nenek itu. Sukasan pun menjawab meskipun mereka tidak sehubungan darah, tapi si nenek itu sama saja seperti walinya dan mereka dipertemukan saat Tsukasa masih kecil. Makanya si nenek itu sangat akrab dengan Tsukasa. Dan setelah itu mereka lanjutkan untuk madang atau mukbang. あんなのがあるの。美味しそうね。いいところ来るとああいうの定期串というの。くない？大丈夫。様、これとっても美味しいわ。 Kemudian Nasa berniat mengajak Sukasan ke pemandian terbuka di kamar mereka. Tapi 夫婦といえど一緒にお風呂に入ろうってセリフは。 ya, Nasa heran nih, meskipun mereka sudah menikah kok sulit banget gitu minta mandi bareng aja. Dan Nasa tidak menyangka untuk mengajak wanita cantik mandi bersamanya. Lalu saat mereka melihat pemandian terbuka untuk umum, Nasa menawarkan Sukasan mampir ke sana. Tapi Sukasan bilang kalau ia ingin pemandian terbuka, tapi bukan di tempat itu. Apa ya? Ya tahu sendirilah kemana. Alhasil perjalanan mereka berdua disambi dengan salting sendiri. Kemudian Nasa lagi-lagi membaca manga yang menceritakan kisah komedi romance di pemandian umum. Tapi ia berpikir itu hanya sebuah kebetulan. Tapi itu semua berbeda dengannya, sebab ini semua bukan masalah kebetulan, melainkan membutuhkan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya. Dan singkat cerita, sesampainya mereka di kamar, mereka pun makan bersama dulu nih yang sudah disiapkan oleh pihak pemandian. Dan singkat cerita, selesai makan, mereka pun mulai bingung nih mencari topik selain pemandian terbuka di kamar mereka. Dan mau tak mau Nasa harus mengajaknya mandi nih. Tapi kejantanan Nasa harus dipertaruhkan, sebab jika tidak itu sama saja dirinya yang lemah. Tapi amit-amit jikalau ditolak, maka pria sejati akan mati di pandangan si cewek. Namun Nasa mengambil keputusan untuk memberanikan diri dan langsung to the point aja. Dan untungnya Sukasan tidak menolak, tapi menyuruh Nasa untuk masuk duluan aja. Dan singkat cerita di kolam, akhirnya setelah penungguan sekian lama, Sukasan pun datang. Tapi ia meminta untuk mematikan lampu saja sebab malu. Dan di situ hati Nasa tertekan nih. Ia merasa ini seperti mimpi aja. Dan akhirnya mereka pun mandi bersama. 全くわからなかった。 Namun di situ mereka canggung satu sama lain. Namun karena terlalu gugup, Nasa tak sengaja mengatakan bulan yang cantik. Atau kata-kata itu adalah Natsume Sokuseki, yaitu kata ganti yang artinya I love you. Ya, dalam bahasa Jepang, bulan yang cantik itu artinya aku menyukaimu gitu. Tapi di situ Sukasan tidak ingin seperti itu, sebab ia lebih suka jikalau Nasa mengungkapkan kata-kata itu secara langsung. Kepengen. Kemudian Nasa teringat dengan kata-kata si nenek, jikalau Sukasan akan menunjukkan kasih sayangnya jika mereka berduaan saja. Nah, karena sudah berduaan nih, Sukasan pun menepati janjinya dan langsung mengungkapkan perasaannya kalau ia juga mencintai Nasa. 意識してないだけで言ってることを真に受けないの？じゃあ何よその目は。だ言うわよ。まさくんのこと。 Waduh, gue pingin pingsan. Jangan dulu, woi. Lalu mereka berdua pun langsung bermain air. なんか仕返し。ああ僕も。
なんとなく幸せな時間だなと思った。 Akan tetapi mereka berdua sama-sama bingung nih timing seperti apa yang cocok untuk keluar dari sini. Sebab semakin lama di sini semakin panas juga ya. Singkat cerita, keesokan harinya Nasa terbangun saat memimpikan Sukasan kemarin. Waduh bro, tolong bro, gue untung banyak nih. Kemudian Sukasan datang menyuruh suaminya untuk segera mandi bareng. Mandi dan setelah itu sarapan bersama. Lalu di sini Nasa merasa kalau istrinya sedikit menjaga jarak di pagi ini. Ya mungkin seperti kata si nenek dulu, terkadang Sukasan orangnya sangat pemalu. Dan kata-kata itu benar dong. Sukasan bersikap seperti itu karena saking malunya mengingat kejadian kemarin. Sampai-sampai ia tidak bisa menatap mata suaminya sendiri. Lalu tiba-tiba Nasa mengajak Sukasan masuk ke kamar mandi sekali lagi. Woi, gantian dong. Tapi Sukasan bilang bukannya tidak ingin menolak, tapi ia malu karena terang-terang seperti ini. Maksud gue pemandian yang dikasih oleh nenek, woi. Ye nih anak, bilang dulu dong Sat. Jir, rugi dong aku selalu tinggal di. Tapi Nasa malah bilang ya gak apa-apa kalau ia mau. Kepinsing. Tapi Sukasan berjanji untuk lain kali saja. Dan singkat cerita mereka pun akan pulang nih. Tapi Nasa kayak enggak enak gitu kalau tidak berpamitan dengan si nenek. Tapi Sukasan bilang tak usah mengurusi si nenek itu, sebab mereka pasti bertemu di Tokyo nanti. Namun tiba-tiba si nenek datang dong. Jir, panjang umur juga nih orang. Nah sebelum mereka pergi dari sini, si nenek mengajak mereka bertiga foto bersama. Awalnya Sukasan menolak, tapi Nasa yang mau dong. ぜひ写真お願いできますか？ Dan setelah itu saat perjalanan pulang, Sukasan sedikit kecewa karena ia ingin bulan madunya hanya berduaan saja. Sehingga Nasa pun merasa bersalah nih dan mengajaknya untuk membuat kenangan liburan lagi, tapi hanya berduaan saja. Lalu Nasa langsung menggandeng tangan Sukasan untuk mencari oleh-oleh bersama. なる。ではお土産を探しに行こうか。 Kemudian saat di kereta, Nasa langsung bersyukur nih karena pemandian tersebut membuat hubungan mereka berdua semakin dekat. Jir, suami gue kayak orang gila anyaran. Namun Sukasan di sini juga merasa sangat senang dan ingin berpergian bersama seperti ini lagi. Sehingga mereka berdua berencana untuk mengunjungi semua tempat untuk membuat kenang-kenangan yang indah bersama-sama. Dan kisah 7, cerita berlanjut di siang hari yang bolong. Mereka kepanasan nih sampai membeli es krim. Di situ mereka kecewa kalau tahun ini sangat panas. Terlebih lagi AC mereka sudah waktunya ganti. Sehingga mereka langsung meminta izin ke Kaname untuk memasang AC lagi. Namun Kaname memberitahu mereka kalau tukang servis AC bakal dipasang 2 minggu setelah pemesanan, sebab terlalu banyak klien yang memasang AC. Alhasil Nasa pun menawarkan diri nih untuk memasangnya, sebab dia kan orang yang multi talenta. Sehingga di hari itu mereka langsung membeli AC-nya. Sesampainya di toko, Sukasa marah-marah nih sebab Nasa membeli AC tanpa membandingkan dengan merek yang lain, gak kayak di negara Konoha. Udah tahu harganya 100 malah ditawar 10.000 gitu. Oke, dan disitulah kelebihan Nasa, sebab ia bisa tahu kalau itu AC yang bagus atau yang jelek. Kemudian mereka pulang sambil menunggu AC-nya datang di sore harinya. Kemudian Nasa mampir ke teman lamanya yang memiliki alat pemasang AC. Perkenalkan, dia bernama Nakiri. Karena dia adalah wanita muda, Sukasa langsung kaget nih karena dia adalah teman SMP Nasa. Setelah itu Nasa memberitahu Nakiri kalau ia sudah menikah. Awalnya Nakiri be aja, namun setelah beberapa menit kemudian baru kaget dong dia. Sehingga ia langsung mencari hadiah untuk Nasa meskipun tidak seberapa. Dan Nasa di situ jujur kalau ia bertemu dengan Sukasan di jalan dan langsung mengajaknya menikah. Dan itulah prinsip satset. Ya, meskipun Nasa dulu orangnya tidak sebegitu peduli tentang cinta, tapi setelah bertemu Sukasa, ia ingin mencurahkan semua cintanya untuknya. Sontaklah pernyataan itu membuat mereka berdua pun salting. Kepinsing. Kemudian di situ Nakiri akan menggratiskan semua biaya rentalnya. Singkat cerita, malam harinya akhirnya AC mereka terpasang. Mereka berdua
berdua sangat senang nih sebab bisa merasakan udara dingin kembali. Kemudian setelah selesai mandi, mereka pun langsung beranjak tidur. Tak lupa untuk ritual dulu juga sih. Namun karena AC-nya mati, Tsukasa tidak bisa tidur nih karena kaget pergantian suhu yang terlalu mendadak. Sehingga Nasa pun mengeset AC-nya akan mati setelah 1 jam. Namun di situ Nasa malah mengatur AC-nya terlalu dingin dong. Namun setelah diset ke 28 derajat, Nasa masih sanggup. Akan tetapi Tsukasa yang malah kepanasan. Wow. Sehingga Nasa langsung mengganti settingannya ke 27 derajat. Alhasil Tsukasa bisa tidur nyenyak kembali. Namun setelah 1 jam otomatis AC-nya mati nih, yang membuat Tsukasa tidak bisa tidur lagi karena kepanasan. Sehingga Nasa pun memutuskan untuk mengaktifkan AC-nya saat mereka tidur aja. Sebab AC di zaman sekarang sudah sangat efisien energi, sehingga mereka pun ritual lalu tidur. すみなさい。二人ともなんか暑くて眠度は26.5度にした。 Keesokan harinya, di saat Tsukasa membersihkan ruang kasir, tiba-tiba ada anak kecil yang curhat kepadanya. Namun anak itu tidak tahu di depannya adalah Tsukasa, sebab ia menganggap dia adalah Kaname. Sehingga anak itu pun malu-malu sendiri nih. Akan tetapi anak itu tetap ingin mendapatkan solusi dari Tsukasa. Tapi Tsukasa marah-marah dong, sebab ia tidak tahu siapa dia dan dari mana. Sehingga Tsukasa bertanya siapa namanya. Oh, kamu kepo ya? Gue keplek. Lu anjay. Sehingga terjadilah perdebatan sengit antara Tsukasa dan anak kecil tersebut. 正義感が強すぎるあまり今という時代に対応とにした政治的発言が多いっていうか志賀さんはどうでもいいよお姉さん字の通り私は要にすら要ってツインテールじゃん頭どうなってんだお前は。 Nah, setelah perdebatan yang lumayan panjang, akhirnya anak itu pun tertidur di kursi karena kecapean. Tak lama kemudian, Kaname pulang nih dari sekolah. Terungkap deh, nama anak kecil itu adalah Kyuma-chan. Dia adalah teman sekelas Kaname. Di situ, Kyuma bertanya, kok lama sekali Kaname pulang? Namun, Kaname menjawab ia habis pulang dari sekolah, sebab sekarang sekolah masuk. Dan di situ Kaname heran kenapa Kyuma-chan tidak masuk padahal ia tidak pernah absen. Sontaklah Kyuma sadar kalau ia membolos sekolah dong karena ia menganggap sekarang hari libur. Ya, itulah Kyuma-chan, orang yang paling bodoh yang pernah Kaname temani. Dan pernyataan itu membuat Kyuma langsung marah-marah. Akan tetapi Nasa datang nih karena kepo dengan keributan ini. Terungkap mereka berdua sudah mengenal satu sama lain. Dan di situ Kyuma kaget kalau Nasa sudah menikah dan baru sadar kalau Tsukasa salah istrinya. Namun Nasa pamit keluar dulu nih untuk mengembalikan alat pemasang AC ke Nagiri. Kembali ke Kyuma yang bertanya, seberapa sering Tsukasa berciuman dengan Nasa? Sontaklah Tsukasa langsung salting dong, kepensing. Sehingga ia langsung mengalihkan perhatiannya untuk fokus ke tujuan utamanya, yaitu curhat ke Kaname. Namun di situ Kyuma malah lupa mau curhat apa dong. Sontaklah mereka berdua marah-marah, sebab nih anak absurd banget. Cik, gini amat ya temenmu. Ya gimana ya Ya meskipun tidak terlihat bodoh, tapi dia juga imut. Lalu kita berpindah ke Nasa. Di situ Nagiri bertanya tentang pernikahan itu adalah bagus atau tidak. Sehingga Nasa pun menjelaskan nih, itu tergantung orangnya. Tapi menurut Nasa sendiri, pernikahan itu adalah sesuatu yang bagus. Contohnya, ia bisa mencium istrinya yang wangi. Sebab setiap ia jalan bersama istrinya di malam hari, ia selalu mencium bau wanginya. Terkadang ia sampai lepas kendali nih. Selanjutnya, istrinya akan lebih fokus ke bungkus sebuah makanan daripada rasanya. Sebab cewek itu lebih suka apa yang ia lihat daripada apa yang ia rasakan. Atau yang lain nih, kalau istrinya suka minum air hangat. Karena kalau air dingin bisa membuat tubuhnya masuk angin, kata sang istri. Sontaklah Nagiri yang mendengar itu pun kaget. Dan dia harus mempelajari tentang wanita-wanita nih, supaya ia bisa menikah. Dan di situ Nasa memberi
diberitahu kalau setelah menikah dunianya akan semakin luas, sebab ia bisa menemukan hal-hal yang baru setiap harinya dan akan banyak kejadian sangat menyenangkan. Ya iyalah. Lalu Nasa pun izin pulang dan di situ Nagiri harus belajar menjadi seorang istri yang baik. Sini sama admin. Kisah 8. Di suatu hari, tiba-tiba Sukasan bertanya nih, apakah Nasa mencintainya? Ya tentu Nasa menjawab sangat mencintainya. Namun reaksi Sukasan cuma B aja, yang malah membuat Nasa heran. Sehingga ia bertanya ke Kaname apa yang salah darinya. Ya memang Rek, kalau cewek itu selalu rumit. Ya Kaname memberitahu kalau Sukasan ingin tahu perasaan Nasa kepadanya. Ibaratkan Nasa mempunyai seekor kucing. Nah dengkuran kucing itu akan merangsang kita supaya lebih memperhatikannya dan juga memanjakannya. Maka dari itu Sukasan menggunakan cara itu supaya Nasa semakin memperhatikannya dan juga dimanja. Sontaklah Nasa kaget, sebab selama ini saat Sukasan bertanya seperti itu, ia malah bersikap biasa saja dong. Sehingga cara yang tepat untuk hal itu, Nasa harus menunjukkan rasa kasih sayangnya sampai Sukasa merasa puas. Di sisi lain, Sukasa ada rasa kecewa sih setelah mendengar jawaban Nasa tadi. Tapi ia masih bimbang di hatinya, sebab ia ingin sesuatu yang lebih daripada itu. Lalu kita melompat di pagi hari yang cerah. Di situ Nasa masih memikirkan saran Kaname untuk berani menyatakan cintanya. Meskipun mereka sudah menikah, tapi Nasa tetap malu dan bimbang sebab mencari waktu yang tepat untuk mengatakannya. Namun ia tidak boleh menyerah nih, dan semangat Nasa sangat membara-bara di pagi ini. Namun ia tidak boleh ceroboh. Mungkin ada suatu hal yang membuat Sukasan malah ilfil kepadanya, sehingga di pagi harinya Nasa pun melakukan hal ini. Ohayo. Tsukasa-chan temo kawaii yo. Akan tetapi reaksi Sukasa hanya kaget sebentar doang dong. Namun Nasa tidak menyerah, sebab ia masih ada waktu untuk malam hari ini. Sehingga sekarang ia akan bekerja keras dengan memulai mempelajari shoujo manga. Bagi yang belum tahu, shoujo manga adalah manga yang menceritakan seorang anak perempuan, dan kebalikannya manga shonen adalah menceritakan seorang anak laki-laki. Oke lanjut. Di situ Sukasan mulai sadar nih kalau suaminya sering membaca shoujo manga setiap kali dia istirahat kerja. Ya alasan lain Nasa mulai tertarik nih dengan ceritanya. Namun Sukasan malah salting dong melihat suaminya yang terlalu imut saat membaca. Kepengseng. Sehingga sebagai seorang istri, keinginan usilnya pun aktif. Tahu sendirilah jika kalian punya istri, emang gitu Rek kerjaannya. Kok Mimin tahu? Nonton di TikTok sih. Woi, kok tiba-tiba ada yang gigit? Namun di situ Sukasan masih belum puas nih, sebab selama ini ia harus menahan diri karena Nasa sedang bekerja. Akan tetapi sekarang Nasa istirahat, sehingga ia pun boleh melakukan apapun kepadanya. Lalu Sukasan menawarinya pijatan. Akan tetapi yang ia pijat malah sontaklah Nasa ngakak-ngakak sebab Sukasan malah menggelitikinya. Namun Sukasan melakukan sekali lagi dong, yang membuat Nasa tahu nih kalau istrinya sedang jahil. Di situ Sukasan kepo nih alasan suaminya membaca shoujo manga. Namun Nasa tidak bisa jujur sebab hal itu sangat memalukan baginya. Akan tetapi Sukasan tidak bisa dibohongi nih, sebab seorang cewek itu pikirannya sangat jeli, dan takutnya lagi Nasa malah nggak dikasih jatah. Gak bahaya ta? Setelah mendapatkan kejutan, Nasa pun bisa jujur nih kalau ia ingin menyatakan perasaan cintanya. Tapi sebab mereka sudah menikah, sehingga mereka bisa menyatakan hal itu sehari-hari. Makanya ia mencari pengalaman baru dari shoujo manga. Dan karena ceritanya menarik, sehingga Nasa malah ketagihan. Nah setelah mendengarkan itu Sukasa lega nih, dan ia ingin tahu sampai mana hasil belajarnya. Dan ia ingin Nasa menunjukkan hasil kerja kerasnya. Kepingsing. いや絶対嘘で本気で言ってる愛してるよ怒られるの
Sontaklah Tsukasa langsung salting, yang membuat saat Tsukasan kerja di pagi hari, ia cengar-cengir sendiri dong sampai Kaname bingung melihatnya. Halo guys, tapi di sini. Woi, lu dari mana, Sak? Ya, tujuan Kaname menghampirinya sebab ia ingin bertanya hal apa yang Nasa lakukan kepada istrinya. Sampai-sampai istrinya cengar-cengir sendiri saat bekerja. Tapi yang lebih penting daripada itu, kenapa Kaname masuk ke pemandian laki-laki? Kemudian Nasa menceritakan keinginannya untuk mandi bersama istrinya lagi. Namun ia tidak punya bak mandi, sehingga keinginan tersebut tidak bisa terkabul kecuali mereka menyewa apartemen dulu. Karena kasihan, Kaname pun akan menyiapkan hal itu, sebab pemandian ini akan segera tutup. Dan juga Kaname membukakan pintu penghubung antara kamar laki-laki dan perempuan. Lalu Kaname menyuruhnya untuk menggosok punggung mereka masing-masing. Namun Kaname memperingati mereka untuk jangan keras-keras, sebab gemba di pemandian ini sangat keras. Apanya woi yang keras-keras? Sehingga Nasa pun setuju nih. Namun di samping Tsukasan mendengar pembicaraan mereka. Bukannya nggak mau, tapi Tsukasan mau-mau aja dengan syarat mematikan lampunya. Sehingga Kaname pun akan pergi mematikan lampu dan semoga mereka bisa bersenang-senang. Kemudian Nasa pun masuk nih, dan ini adalah kedua kalinya mereka bisa mandi bareng. Namun di situ Tsukasan menyuruh Nasa jangan terlalu sering menatapnya, sebab airnya bening. Namun demi bisa upload, takutnya telar kuning kayak kemarin, admin menceritakan aja deh. Pokoknya di situ mereka mandi bersama, lalu melakukan anu-anu aja. Dan setelah itu Nasa disuruh membalikan badannya, sebab Tsukasan akan pergi ke sauna. Dan juga menawari suaminya jika ingin ikut tidak apa-apa. Mungkin biar ketap suara ya kan? Ya ikutlah, masa enggak kesempatan cuy. Sebab ini adalah saatnya Nasa menunjukkan ilmunya. Namun saat masuk ke dalam saunanya, ternyata di sana sangat panas dong. Sehingga Nasa hanya bisa bertahan selama 5 menit aja. Dan juga ia harus menahan adiknya itu dong. Dan juga ia harus menahan adiknya itu. Di situ mereka harus berperang dengan dirinya sendiri. Sebab mereka harus menahan suhu yang teramat panas. Dan gilanya Tsukasa malah menambah panasnya dong. Katanya supaya lebih menantang. Lalu Tsukasa menceritakan kalau tantangannya sebenarnya akan dimulai setelah 3 menit masuk ke dalam. Untuk itu mereka harus bertahan bersama-sama sampai pintu terbuka. Entah admin nggak ngerti itu kode atau gimana re. Sehingga di situ Nasa iya-iya aja deh, dan ia akan berusaha. Kemudian kita melompat di luar. Ayah ingin mandi juga nih, tapi Kaname memperingatinya untuk jangan ke pemandian wanita, sebab ada 2 orang yang sedang ujian. Namun kita diperlihatkan nih ada keponakan Nasa yang ketiduran di sauna laki-laki. Ya tahulah apa yang akan terjadi nih. Di sisi lain, Nasa sudah tidak kuat setelah 3 menit di dalam. Namun saat Nasa akan mempraktekkan ilmunya, mereka tiba-tiba berhenti setelah mendengar suara teriakan yang berasal dari pemandian pria. Sebab ayah bertemu dengan keponakan Nasa. Alhasil mereka pun tidak jadi nih melakukan hal itu. Dan kisah 9. Di awal cerita kita diperlihatkan kejadian di masa lalu. Di situ ada seorang anak kecil yang bingung pergi kemana. Lalu anak kecil itu bertemu dengan seorang wanita yang memberikannya sebuah makanan ohagi. Dan itu adalah nenek yang menyelamatkan Tsukasa. Beralih ke mereka berdua. Di situ Tsukasan bingung dengan remote-nya, sehingga ia menyuruh suaminya untuk membenarkan remote-nya nih. Nah, karena Nasa orang yang multitasking, sehingga ia pun bisa membenarkannya hanya dengan memutar baterainya doang. Ya, meskipun begitu, Nasa menganggap istrinya adalah orang yang luar biasa. Meskipun sering melakukan kesalahan, tapi Tsukasan sering melawan seorang preman sendirian. Namun minusnya cuma satu re, yaitu Tsukasan orangnya gaptek tentang teknologi. Masa sandi HP sendiri sampai lupa. Sampai-sampai ia menganggap kalau ada hacker yang menghack HP-nya tuh. Namun dengan mudahnya Nasa mengerti sandinya karena itu sandi pasaran. Meskipun Tsukasan ini orangnya gaptek teknologi, tapi si nenek itu melek banget soal teknologi.
Admin aja pusing belajar seperti itu. Lalu Nasa menjelaskan di saat Sukasan sedang kerepotan, Nasa melihat Sukasan lebih manis dari biasanya. Tapi Sukasan menganggap itu seperti sindiran, sehingga ia pun ngambek nih. Sebagai permintaan maaf, Nasa pun mengajaknya untuk membeli kue. Awalnya Sukasan tidak mau sebab permintaan maaf itu sudah terlalu kuno, sehingga Nasa pun menawarkan 168 Apollo Games di game HP favoritnya. Sontaklah Sukasan kaget kok bisa tahu nih suami kue. Alhasil Sukasan menerima untuk membeli kue saja. Dan setelah itu Sukasan menyatakan bahwa suaminya bisa diandalkan dalam situasi apapun. Dan sebagai tanda terima kasih atas pujiannya, Nasa pun langsung memeluknya dari belakang dong. Woi. Di situ Sukasan menyatakan kalau Nasa bakal greget jika hal-hal seperti ini. Ya iyalah, admin juga kok. Tapi sama siapa? Nah, setelah membeli kue, Nasa pun menceritakan kejadian tadi ke Kaname. Namun tiba-tiba Yanagi Sensei mendatanginya bertujuan untuk mengunjungi Nasa sebab dia ingin memberitahu bakal ada pernikahan. Tapi mereka berdua tidak kaget sebab mereka berdua sudah melihat hubungannya dengan Taniguchi Sensei di taman dulu. Sehingga mereka berdua pun mengucapkan selamat nih. Dan juga mereka berdua tidak kaget kalau pasangannya adalah Taniguchi Sensei, yang membuat Yanagi Sensei pun heran. Padahal ia tidak memberitahu ke siapapun. Namun mereka berdua tidak berani jujur di saat melihat Yanagi dan Taniguchi berciuman di taman dulu. Nah, tujuan utama Yanagi Sensei datang ke sini adalah meminta pendapat soal kekhawatiran tentang pernikahan ke Nasa. Dan karena Nasa ini orangnya sangat polos dan belak-belakan, ia pun menjawab dengan lantang, tidak khawatir sama sekali. Lalu Yanagi Sensei menceritakan kekhawatirannya, yaitu saat mereka makan gyudon dulu. Karena ia biasanya pergi sendiri, tapi sekarang ia pergi bersama calon suaminya. Namun saat gyudonnya datang, tiba-tiba Yanagi Sensei menambahkan setumpuk asinan jahe merah di mangkoknya. Dan masalah terbesarnya adalah setelah menuangkan sebanyak itu, ternyata Taniguchi Sensei meniru adegan di sebuah manga untuk membuktikan apakah rasanya enak atau tidak. Yang aslinya gak enak lah. Sontak mereka berdua kaget, dan itulah yang membuat Yanagi Sensei khawatir dengan hubungannya sebab calon suaminya tukang penghalu, dasar wibu. Tapi Yanagi Sensei kepo dan mencoba makanan tersebut dong. Emang sih rasanya gak enak. Punya guru kayak gini. Namun Yanagi Sensei memberitahu ada hal yang lebih buruk daripada itu, yaitu setiap 2 hari sekali ia malah ingin merasakan gyudon dengan tumpukan asinan jahe dong. Sehingga Yanagi Sensei mengerti, meskipun dulunya dia menganggap jijik orang yang mengambil asinan jahe sebanyak itu, tapi ia sekarang menjadi salah satu dari mereka. Akan tetapi ia ingin berhenti nih dari kecanduan makanan itu sebab Taniguchi Sensei mencintainya saat ia memakan gyudon tanpa tumpukan asinan jahe merah itu. Waduh, semakin rumit aja, masalah cuma makan doang loh. Lalu Nasa pun menasihatinya untuk memberitahu saja, sebab di dalam pernikahan tidak ada yang dirahasiakan. Sehingga diputuskan deh, Yanagi Sensei akan bertanya langsung kepada bebeknya. Dan singkat cerita, Yanagi Sensei pun pamit pulang. Namun setelah pergi, mereka berdua malah ingin makan gyudon dengan tumpukan asinan jahe merah dong. Lalu kita melompat di saat Nasa kaget melihat berat badannya naik drastis disebabkan ia terlalu senang-senang berkuliner bersama istrinya. Dan saat dipikir-pikir, yang membuat badannya naik 2 kali lipat adalah tawaran tambah lagi dari istrinya nih. Namun Nasa heran, meskipun porsi makan mereka sama, tapi Sukasan terlihat sama-sama saja tidak gemuk sama sekali. Di situ Nasa ingin memastikan dong, dengan cara apa? Ya memeluknya. Kepensing. Beneran dong, istrinya langsing banget nih. Di situ Sukasan juga sadar kalau Nasa sekarang gemukan. Namun Nasa gugup untuk mengakuinya. Tapi akhirnya ia pun jujur nih. Nah, Sukasan sadar kalau itu adalah salahnya karena sering menyuruh Nasa makan terus. Karena saat Nasa makan itu terlihat manis bagi Sukasan, yang menyebabkannya kecanduan dan semangat membuat makanan yang banyak.
Namun Sukasan menyatakan meskipun Nasa gemukan, tapi ia masih terlihat manis kok di matanya. Kepingsing. ちゃりしていても可愛いって思えるから。 Sementara itu, Nasa bingung nih antara salting dan harus gimana. Sehingga ia pun putuskan nih untuk membakar kalori saja daripada ia berhenti memakan makanan istrinya. Sehingga mulai hari ini dia akan berolahraga. Dan begitulah katanya saat Sukasan curhat ke Kaname. Di situ Kaname memberitahu meskipun Nasa tidak masuk klub olahraga ataupun semacamnya, tapi Nasa adalah pria yang mengincar nilai A dalam semua mata pelajaran. Yoi bener. Kata Nasa. Lalu ia pun pede nih untuk berlari berkilo-kilometer sebab dia adalah anak unggulan. Dan bener saat di awal-awal Nasa semangat nih, tapi satu putaran saja itu sudah membuatnya kecapean dong. Hamda suamiku. Iya bener katamu gendutan. Nah karena tugas bersih-bersihnya sudah selesai, Tsukasa pun berniat mengikuti suaminya. Lalu mereka pun berhenti di taman. Terlihat nafas Nasa sudah terengah-engah nih, dan Nasa ingin mencoba untuk chin up. Tapi これはなかなかのもの。大丈夫。だとして君を守れるぐらいの。 ya satu pun Nasa tidak bisa melakukannya dong, yang membuat Nasa pun sangat kecewa. Tapi untungnya Sukasan menenangkannya dan berjanji akan selalu menjaganya. Kebalik injir. Nah setelah itu mereka pun pulang nih. Lalu mereka makan bersama. Tapi mereka tak berduaan sebab tiba-tiba ada nenek yang berada di samping mereka dong. Sehingga terjadi keributan di sana. Nah karena sekarang musim panas, si nenek menyuruh Sukasan untuk mampir ke rumahnya saja dan mengajaknya untuk pergi camping. Sebab sekarang camping sangat viral di waktu itu. Sebab camping membuat diri kita menjadi menyatu dengan alam. Dan lebih nikmatnya lagi saat minum kopi sambil memandangi langit yang penuh bintang. Dan admin pernah merasakan hal itu rek, emang enak banget. Di situ Nasa yang mendengar itu pun sangat tertarik nih karena bisa bersatu dengan alam. Sehingga diputuskan mereka akan camping bersama minggu depan. Meskipun Sukasan menolak, tapi ia tidak bisa menolak ajakan dari orang tersayang. Setelah itu nenek pun pamit pulang nih dan tak lupa memberikannya sebuah bingkisan. Di situ Nasa kepo nih dengan bingkisannya. Tapi Sukasan sudah tahu kalau itu adalah ohagi, di mana makanan itu membuat dirinya bisa merasakan nikmatnya dunia. 神は見なくてもわかるけどね。おはぎだよ。このおはぎは君が食べなさい。私もらって嬉しかったんだとさ。 Kisah 10. 僕ははい喜んで今 Di pagi itu mereka berdua masih berpikir nih untuk pergi camping atau tidak. Sebab jika ingin melihat bintang, mereka tidak perlu ke gunung, bisa melihat dari gedung pencakar langit saja. Selain itu Sukasan tidak mau digigit oleh serangga di hutan. Namun itu lebih disebut dengan kencan rek, bukan camping. Lalu kita berpindah ke Kaname dan Aya. Di situ mereka berdua juga ingin ikut camping nih, karena Aya juga tertarik dengan camping seperti di media sosial. Maka dari itu keesokan harinya Kaname memberitahu mereka berdua jika mereka juga ingin ikut. ただ行ってみただけです。現実から目をそらせたくて、この魅力は十分勉強済みよ。のしまくってやるわ。というわけで。 Lalu Sukasan memberitahu ke mereka kalau tempat itu adalah milik si nenek. Sebab si nenek sengaja membeli itu untuk melihat bintang pada zaman dulu. Tapi dia menyadari lahan itu akan sia-sia jika dibiarkan. Makanya nenek mengubahnya menjadi tempat perkemahan. Aku ingin ikut dong. Lah muncul dari mana nih anak? Di situ Kyuma menceritakan kalau dirinya juga sering berkemah bersama ayahnya. Dan ayahnya pernah bilang dia akan memastikan mereka semua akan terkubur di sana. Jir ini anime komedi apa horor?
Lalu Kyuma pun ngedabrus nih. Ngedabrus itu banyak omong rek. Ya maklumlah anak kecil, wibu kayak kalian. Nah supaya rame, Sukasan pun mengajak Ginga juga nih. Namun di situ Ginga bertanya, apakah Nona waktu itu juga ikut atau tidak? Maksudnya ayah rek, sebab dia ingin menyelesaikan sesuatu masalah. Yang bener. Di sisi lain, Chitose mendapatkan kabar kalau kakaknya akan berkemah ke tempat mereka. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan kehebatannya kepada kakaknya. Makanya Chitose kali ini sangat bersemangat nih. Lalu kita melompat di malam harinya saat mereka berdua selesai berbelanja. Di situ mereka berdua sangat senang nih karena perkemahan ini diikuti oleh banyak orang. Dan singkat cerita, keesokan harinya mereka semua sudah berkumpul nih. Dan di situ Yuli menjelaskan rute yang akan mereka lalui. Meskipun ada jalan dengan menggunakan mobil menuju ke perkemahan, tapi mereka diberi dua pilihan nih. Namun Nasa memilih untuk hiking saja. Hitung-hitung supaya mereka bisa merasakan hembusan angin di alam liar. Dan karena suaminya memilih begitu, Sukasan pun terpaksa ikut juga nih. Tapi hanya Kaname yang akan memakai mobil, sebab ia harus bekerja dulu sebelum mereka pergi. Dan diputuskanlah deh, sisanya akan ikut hiking juga. Singkat cerita, di gunung terlihat ayah sangat kecapean nih, padahal masih 20 menit perjalanan. Namun Ginga bingung di mana Kyuma berada, sebab Kyuma dari tadi tidak kelihatan. Dan ternyata dia ketinggalan sangat jauh dong. Sehingga Sukasan menawarkan diri untuk menyusulnya. Oh, Tsukasa-chan. Anjir, istriku ninja. Lalu sisanya akan melanjutkan perjalanan. Kemudian kita berfokus kepada Sukasan nih. Nah setelah menjemput Kyuma, mereka berdua pun menyusul yang lain nih. Tapi di tengah jalan Kyuma menemukan sebuah jamur. Tapi Sukasan melarangnya untuk memegangnya, sebab jamur itu bisa membunuhnya. Dan juga menjelaskan ada beberapa jenis jamur yang bisa dimakan atau tidak. Nah karena mereka sudah ketinggalan jauh, Tsukasa pun mengajaknya untuk melewati jalan pintas saja. Di sisi lain, saat mereka ngos-ngosan, tiba-tiba muncul Chitose dong. Lalu disusul Sukasan yang lewat jalan pintas. Tuh kan istri gue beneran ninja. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. なんだよね。もちろん。そりゃ旦那様と比べたらね。ツンデレだね。そういうのじゃな切れてないっす。 Lalu Nasa menceritakan saat dia pertama kali bertemu dengan Tsukasa, di mana saat ia baru saja keluar dari rumah sakit. Dan pertemuan itu membuat mereka berdua menjadi bersatu. Dan ternyata Nasa sedang bermimpi nih, sebab mereka sudah sampai di perkemahan. Nah karena mereka berdua sudah jauh dari orang lain dan mereka semua, tapi Sukasan mengerti apa yang dimaksud oleh suaminya. Ya, Nasa ingin adu jigong bersama Sukasan nih. Bukannya tidak mau, tapi Sukasan malu jika ada yang melihatnya. Dan beneran dong, tiba-tiba si nenek muncul, celuklah, dan bilang apa salahnya kalau cuma adu jigong. Tuh kan tiba-tiba muncul. Lalu si nenek menceritakan kalau tempat ini penuh dengan bintang di malam harinya. Sampai-sampai kita bisa menggapai bulannya. Selain itu, si nenek memberitahu mungkin orang itu, maksudnya Sukasan, menjadi lengah saat gelap nanti. Jadi berjuanglah Nasa. Sementara Sukasan langsung mengusir si nenek yang selalu mengusik mereka berdua. Tapi sebelum nenek itu pergi, ia memberitahu kalau tenda mereka berdua akan spesial. Sebab ia tahu kalau Sukasan tidak bisa tidur dengan kasur yang keras. Kemudian Nasa mengajaknya untuk kembali ke mereka semua. Tapi Sukasan meminta untuk pergi berduaan jalan-jalan dulu ya kan. Singkat cerita, Nasa dan Tsukasa tak sengaja bertemu dengan mereka semua yang sedang bermain di air sungai. Dan karena semuanya ada di sana, artinya Yuk pergi lagi yuk. di waktu itu saat Tsukasa dan Nasa ingin menyeberangi sungai, Nasa menggunakan kesempatan itu untuk mendekati Tsukasa. Dan mereka pun anu-anu deh. Singkat cerita saat mereka kembali, mereka mendapatkan kabar kalau Kyuma hilang nih.
Namun Yuli memberitahu kalau di perkemahan ini ada pagar besar yang membatasi hutan, dan setiap pintu keluar ada kameranya. Kemungkinan besar Kyuma tidak hilang, melainkan cuma tersesat. Sehingga mereka pun memutuskan untuk berpencar nih untuk mencarinya. Dan singkat cerita, sore harinya, ya ternyata NASA malah yang tersesat dong. Duh, malah beban nih anak. Dan saat ia semakin berusaha mencari jalan keluar, dia malah semakin masuk ke dalam hutan dong. Dan karena kakinya semakin capek, NASA pun tidur-tiduran di batu dan malah turut dong. Woi, di perkemahan, Sukasan mendengar kalau suaminya tidak kembali-kembali. Namun mereka tidak kaget sih, sebab NASA adalah orang noleh. Dan inilah yang disebut beban sejati. Namun tiba-tiba Kyuman datang dong dan bilang kalau ia dari tadi cuma pergi ke toilet. Singkat cerita, malam harinya di saat NASA bermimpi Sukasa, tiba-tiba ia terbangun karena Sukasan yang asli sudah berada di depannya. Nah, di situ Sukasan langsung mengajaknya segera kembali. Lalu NASA kepo dengan kejadian waktu itu. Kenapa Sukasan bilang jika dia ingin berpacaran dengannya, NASA harus menikahinya dulu. Sukasa pun menjawab itu karena jawaban kenapa? Sebab kebanyakan orang akan menjawab seperti itu jika mendapatkan syarat seperti itu dari wanita yang tidak begitu mereka kenal. Mungkin mereka akan kebingungan dan mematung. Justru Sukasan ragu jika ada orang yang bisa menjawab dengan satset, antara kecurigaan ataupun yang aneh-aneh lah. Namun karena NASA menjawab dengan lantang dan gercep, tentu aku senang hati untuk menikahi Sukasa. itu berarti bukti bahwa NASA tidak meragukannya. Meskipun mereka baru saja bertemu, tapi Sukasan langsung jatuh cinta di saat NASA langsung melamarnya. Dan juga NASA mau mempercayainya lebih awal. Kisah 11. Cerita berlanjut, sekarang mereka semua disibukkan makan barbeque masing-masing sambil menikmati suasana malam di hutan itu. Wah, banyak banget bro makanmu. Alah lu juga anjir. Nah, di situ Sukasan bertanya ke neneknya apakah ia tidak rugi mengeluarkan uang sebanyak ini. Namun si nenek tidak keberatan kok, selagi Sukasan menurut apa yang ia minta. Kemudian pertunjukan layar lebar pun dimulai. Ya, mereka semua disuruh fokus ke sebuah layar tancap. Dan ternyata ini adalah resepsi dadakan untuk NASA dan Sukasa. Lah, Nagiri lu ngapain di sini? Kerja bang. Ya, di situ mereka melihat perjalanan kisah cinta antara Sukasa dan NASA. ここでこのピンチを華麗にその人をお嫁さんにしなくては。スカさんは行方不明。始まります。 Sementara itu, mereka berdua sangat kaget nih. Lah kok bisa nih anak dapat cuplikan klip-klip kehidupan mereka sehari-hari. Ya, di situ diceritakan pertama kali mereka bertemu. Namun mereka harus terpisah 2 tahun. Akan tetapi, di dalam 2 tahun itu, NASA terus mencari Sukasan setiap harinya. Meskipun itu tidak ada jaminan untuk menemuinya. Dan akhirnya, di saat NASA tepat umur 18 tahun, mereka berdua dipertemukan kembali. Lalu mereka pun menikah. Sontaklah mereka semua bersorak mengucapkan selamat kepada mereka berdua. Ya, ini semua adalah rencana si nenek. Sebab si nenek sangat ingin mengadakan acara ini, namun tidak terwujud dari dulu. Dan juga ini semua disupport oleh Kaname dan Nagiri. Anjir, si nenek gigi juga. Kata Sukasa. Ya, di situ Chitoshi dan kedua pelayannya heran nih. Dari mana Kaname bisa mendapatkan stok video itu? Padahal ia masih ujian loh. Nah, setelah itu mereka berdua pun disuruh naik ke panggung. Sebab mereka berdua adalah bintang utama di acara kali ini. Nah, demi menghargai usaha keras Kaname dan yang lain membuat acara ini, mereka berdua pun naik aja nih. Nah, setelah memperkenalkan mereka lagi, sekarang mereka harus sambutan nih. Nggak apa-apa, gak formal. Yang penting bicara apapun, kata Kaname. Dan ini adalah kesempatan NASA bersikap keren di depan istrinya. Kepiasing. Nah, di situ NASA mengungkapkan isi hatinya kalau ia sangat mencintai Sukasan dalam situasi apapun, yang membuat Sukasan pun langsung tersebu malu dan kepiasing. あんまり上手なことは言えませんが、いや、愛していて新たな家庭を築いていきたいと思っていますので、支えてもらいつつ共にどうもありがとうございました。おめでとうございます。
Gimana? Keren kan suamimu? Anjay, bener banget. Selanjutnya adalah resepsi pemotongan kue. Di situ Kaname bercerita nih saat ia berhati-hati membawa kue ini supaya tidak lecet sedikit pun. Namun sebelum mereka memotong kue, Tsukasa dipakaikan sebuah kerudung pengantin. Ya meskipun tidak memakai gaun, dengan ini bisa seperti pengantin baru rek. Di situ Nasa memuji kecantikan Tsukasa saat ia memakai kerudung itu. Kebelsing. Setelah itu mereka berdua pun memotong kuenya. 人はどうして結婚するのだろう。この薬指に永遠の象徴であるその起源をたどることすらできないのだろう。 Lalu acara selanjutnya mereka semua melihat bintang-bintang sambil Nasa menjelaskan nama-namanya. Di situ mereka semua sangat kagum nih dengan Nasa yang hafal semua nama bintang. Akan tetapi ayah malah bilang secantik apapun bintang itu mereka akan bosan saat terlalu lama melihatnya. Duh, kakakku ini gak bisa baca situasi. Akan tetapi Tsukasa datang nih sambil membawa kembang api sehingga sebagian dari mereka bermain kembang api. Nah di situ tinggal mereka berdua nih yang mengagumi betapa indahnya bintang di malam ini. Lalu saat mereka akan membuat kopi, tiba-tiba Chitose datang dong dan juga Kaname sehingga mereka pun juga berencana membuat kopi bareng. Singkat cerita, setelah kopinya jadi, di situ pertama kalinya Nasa bisa bertemu lagi dengan Chitose. Terakhir kali ia di Kyoto dulu. Meskipun Chitose orangnya sangat mengganggu, tapi kata-katanya pada waktu itu membuat Nasa terngiang-ngiang di benaknya saat dia menanyakan kenapa mereka menikah. Dan itu mengingatkan Nasa saat pertama kali bertemu dengan Tsukasa. Meskipun mereka tidak pernah bicara maupun ketemu. Kemudian si nenek muncul nih yang ingin ikut bersama mereka. Akan tetapi si nenek mengajak Nasa berbicara empat mata dulu nih. Woi, lu apain suami gue? Lumayan kan dapat berondong baru. Lul, gak bahaya ta? Di situ si nenek bertanya, bagaimana kehidupan Nasa sekarang? Nasa pun menjawab setiap hari ia selalu mendapatkan hal-hal yang baru sehingga ia bisa menemukan banyak pengalaman di sana. Namun si nenek memberitahu kalau ia masih berhutang maaf kepadanya sebab pertemuan kalian telah terlambat 2 tahun karena dirinya. Karena Tsukasa mengikuti keegoisannya selama 2 tahun itu. Dan si nenek sangat berterima kasih kepada Nasa yang telah menunggu dia selama itu. Lalu saat si nenek bertanya apa yang ia ingat saat malam pertama kali bertemu dengan Tsukasa, Nasa pun menjawab kalau ia hanya ingat bila dirinya ingin berpacaran dengan Tsukasa, mereka harus menikah dulu. Lalu ia pun sadar-sadar sudah di rumah sakit. Namun meskipun begitu, Nasa sangat bersyukur nih bisa menikahi Tsukasa. Lalu si nenek berbicara di dalam hati. Ternyata memang benar, dialah yang akan mengabulkan keinginanmu, kata si nenek. Kemudian si nenek pun berterima kasih kepada Nasa dan mengakhiri percakapan ini. Dan tak lupa ia juga mengamanahkan Tsukasa kepadanya. Lalu Nasa pun berlari di bawah sinar rembulan yang mengingatkannya pertama kali bertemu dengan Tsukasa yang ia kira takdirnya. Dan ternyata beneran. Lalu mereka pun bertemu nih di samping danau. Ya, di situ Nasa dan Tsukasa sangat berterima kasih nih kepada mereka semua dan ingin membalas budi. Mungkin di lain hari ia akan mengajak mereka jalan-jalan. Lalu Tsukasa bersyukur nih kalau si nenek tidak bertanya yang aneh-aneh. Di situ Nasa bertanya, menurut Tsukasa kenapa manusia harus menikah? Tsukasa pun menjawab, yang paling utama adalah tak ada orang yang hidup selamanya. Ia menyadari seiring waktu kita akan capek dan sebanyak apapun kekayaan yang kita miliki ataupun nama mereka dikenang dalam sejarah apapun, suatu hari nanti pasti akan tiba-tiba menghilang. Apapun yang terlahir pasti akan ada akhirnya. Dan itulah kenapa cinta diciptakan untuk menyatukan segalanya. Sebab cinta tumbuh dari perasaan tanpa adanya permulaan. Meskipun cinta mereka akan rapuh, tapi jika keduanya memiliki
memiliki tekad yang kuat, pasti cinta itu akan hidup selamanya. Makanya kenapa pernikahan membutuhkan sebuah sumpah, yaitu untuk mengikat kebersamaan mereka meskipun kondisi sakit, miskin, dan lain-lainnya. Dan juga mereka harus memiliki rasa kepercayaan yang tinggi dan juga saling menjaga. Meskipun maut memisahkan mereka, tapi karena sebuah cinta itu bisa mengembalikan mereka menjadi satu kembali. Lah, lihat mereka nggak subscribe Cak Movie. Emang bro, parah emang. Iya parah. Oke lanjut. Lalu mereka berdua menuju ke tenda nih, sebab Kaname sudah mempersiapkan tenda khusus untuk mereka berdua yang letaknya sedikit lebih jauh dari yang lain. Ya tahu sendirilah alasannya. Terlihat tendanya sangat mewah nih, sampai-sampai mereka bisa melihat bintang-bintang di langit. Namun sayangnya kasurnya cuma satu nih, besar pula. Waduh, kepinsing. Lalu mereka pun meminum air dingin untuk mencairkan suasana, dan terjadilah kecanggungan di antara mereka berdua. Namun di situ Nasa tiba-tiba ingin dekat nih dengan Tsukasa. Di situ Nasa tidak bisa berpikir jauh lagi nih, sebab setelah ini mereka harus ngapain. Dan di sisi lain Nasa juga ingin bermesraan di kasur itu. Ingat, ini hanya untuk suami istri saja cuy. Akan tetapi ia takut istrinya mengeluarkan suara yang menggoda, dan takutnya ada orang yang mendengar suaranya. Namun Nasa tidak keberatan kok, dan berpikir lagi nih untuk bagaimana cara mengajaknya. Waduh, suamiku mulai nih. Info rudal terdekat. Awal-awal Nasa mencoba mengombal nih, namun ia tiba-tiba terhenti sebab ia bingung bagaimana cara mengajak dia ke kasur. Karena jika belak-belakan bikin malu lah. Dan karena Nasa sangat ingin anu-anu dengan istrinya, ia pun mengajaknya melihat bintang sambil tiduran di kasur. Ternyata Tsukasa mau dong. Lalu mereka pun mematikan lampunya, katanya biar bisa melihat bintang lebih jelas. Gilih-gimbil. Kemudian terjadilah kecanggungan di antara mereka berdua lagi. Lalu Nasa memeluk istrinya dan mereka pun Kisah 12. Kita diperlihatkan ada seorang yang menuju ke bulan. Di bulan ia mengambil sebuah batu, dan itulah batu yang dibawa oleh si nenek sekarang. Lalu kita melompat saat di pagi hari yang cerah. Terlihat Nasa bangun pagi nih untuk melihat suasana gunung di pagi hari. Namun Tsukasa masih tertidur dong. Dan Nasa berniat jika mereka pindahan nanti, ia akan membeli kasur yang besar seperti di tenda itu. Kemudian si nenek menghampirinya. Ya, mereka berdua adalah sesama penikmat suasana di pagi hari. Tidak seperti Tsukasa yang tidak tertarik sama alam. Nah, setelah itu si nenek mengajak Nasa ngopi bareng nih di tenda. Tsukasa ngelindur sebentar, tapi malah tidur lagi dong. Kembali ke Nasa. Ya, si nenek menyuruh Nasa membangunkan istrinya, sebab kegiatan begini lebih mirip kegiatan bersama pasangan, bukan bersama si nenek. Tapi Nasa tidak keberatan kok, sehingga si nenek pun mengeluarkan roti enak dari Ginja dan bilang kalau Tsukasa akan bangun ketika mencium aroma roti ini. Lalu roti itu pun ia panggang menggunakan pemanggang portable. Dan si nenek bilang kalau ini adalah peralatan penting baginya. Nah, singkat cerita, setelah rotinya matang, Nasa pun mencobanya nih, dan ternyata rasanya sangat enak Kemudian nenek ingin membicarakan sesuatu kepada Nasa. Akan tetapi ところでちょっと僕に実は思ったら、これ、銀座の有名店。 ya, Tsukasa tiba-tiba terbangun dong karena aroma roti tersebut. Kan benar kataku ya. Tapi pas waktu yang tidak tepat Di situ si nenek menanyakan apakah Nasa mau dengan wanita seperti ini yang tidak suka bangun pagi. Tapi Nasa malah menyatakan kalau ia tidak berniat kok menikahi siapapun selain Tsukasa. Kepising. 僕は司ちゃんとしか結婚するつもうるさい。
Singkat cerita, sesampainya di rumah, Nasa baru tahu nih kegunaan upacara pernikahan, yaitu untuk menguatkan pernikahan mereka berdua. Sebab pasti banyak hal yang akan terjadi dengan mereka nanti. Selain itu, Nasa juga memuji Sukasan yang terlihat sangat manis saat ia memakai kerudung pernikahan kemarin. Sontaklah Sukasan salting dong. Kepensing. Namun Nasa masih kepo dengan pembicaraan nenek sebelumnya. Namun tiba-tiba Nasa mendapatkan telepon dari pemilik tanah apartemen mereka yang dulu terbakar. Ternyata apartemen mereka sebentar lagi selesai direnovasi nih, yang artinya mereka berdua akan benar-benar hidup berduaan saja, yang membuat Nasa dan Sukasan pun gugup nih. Lalu Nasa mengajak istrinya untuk melihat apartemennya dulu. Sesampainya di sana, mereka kaget dong sebab apartemennya menjadi sangat mewah dan megah. Lalu Nasa memberitahu kalau apartemen ini katanya sudah mempunyai bathtub. Kepensing salting nggak tuh? Ditambah lagi mereka sama-sama mengkode nih untuk membeli kasur single bed kayak di tenda kemarin. Nah, karena itulah mereka sekarang mengamasi barang-barang di rumah sebelumnya. Akan tetapi Nasa dikagetkan oleh Kaname dong, sebab Nasa akan pindah dari tempat ini. Dan Kaname tahu dong alasan Nasa pindah ke apartemen, ya biar cuma berduaan saja dan bisa melakukan itu kapanpun dan dimanapun. Ya tahulah ngapain Re. Namun Kaname malah keceplosan dong kalau selama ini ia selalu melihat mereka berdua yang bermesraan di malam hari. Lalu Sukasan datang untuk bilang ke Kaname kalau dirinya tidak akan merasakan kesepian kok, sebab meskipun mereka pindah, tetap dia akan bekerja di pemandiannya. Jadi ia akan selalu tetap di sini setiap harinya. Selain itu, Nasa juga bisa bekerja di sini, sebab kerjaannya bisa dilakukan dimanapun karena cuma membutuhkan sebuah komputer saja. Namun Nasa baru connect dong kalau selama ini Kaname mengintip mereka saat di malam hari. Singkat cerita, di malam harinya saat mereka jalan-jalan di taman, terlihat hubungan mereka semakin dekat nih, seperti menjadi suami istri yang sebenarnya. Contohnya seperti ini. Namun Sukasan melepas pelukan suaminya nih. Kenapa? Sebab ada sesuatu yang ia ingin bicarakan dan menyuruh Nasa untuk tidak mengambil hati nih. Ya, Sukasan bilang kalau cara memeluk Nasa tadi salah. Dan beneran dong, Nasa langsung ngedon. Tapi Sukasan menjelaskan cara memeluk dengan benar. Sebab memeluk sesuatu yang kecil jangan menaruh tangan di bawah pundaknya, sebab itu tidak proporsional dan malah akan membuat yang pendek itu sakit, kecuali mereka menggendong kucing. Lalu Sukasan memperhatikannya nih, dan ternyata rasanya pas dan nyaman dong. Akan tetapi mereka berdua baru sadar nih dan malah salting-salting sendiri. Kepesing. Lalu Sukasan bertanya apakah suaminya tidak ada sesuatu yang ia ingin bicarakan. Ada sih, banyak malahan, kata Nasa. Tapi saat diberitahu, Sukasan malah marah-marah dong. Cih, dasar wanita. Ya, alasan Sukasan marah sebab ia tidak mau disebut tidurnya berantakan dong. ダメそう悪くないもんそうは悪いよ。悪くないもんそこは認めようよ。 Lalu kita dibawa flashback 2 tahun yang lalu, di mana Sukasan menyuruh si nenek melepas dirinya setelah 2 tahun nanti, sebab ia sudah menemukan takdirnya. Selain itu, Sukasan juga ingin si nenek hidup demi dirinya sendiri, bukan demi dirinya. Di situ Sukasan bilang karena hidup manusia itu sangat pendek dan fana, sehingga di waktu sekarang si nenek mengambil batu itu nih, dan tiba-tiba dirinya pun pingsan. Kemudian kita melompat ke keesokan harinya. Tuh kan apa gue bilang, tapi mending diem aja deh, Dimang gak dapet jatah. Namun tiba-tiba HP Sukasan mendering nih. Ternyata itu telepon dari Chitose. Lalu saat mengangkat teleponnya, Sukasan kaget dong mendengar kabar kalau si nenek dibawa ke rumah sakit. Sehingga mereka berdua pun langsung menuju ke rumah sakit itu. Namun sesampainya di sana, si nenek masih baik-baik saja dong, dan masih fokus dengan gamenya. Nenek baik-baik saja kok. Jangan panggil saya orang tua. Wahai anak muda. Lalu si nenek izin ke toilet dulu nih, sambil
sambil izin ngobrol dengan dokternya nanti. Nah, untuk menunggu itu, si nenek memberikan video game kepada Tsukasa dan menantangnya. Meskipun dia payah bermain game, tapi ia tidak boleh mati di game ini. Akan tetapi, Nasa menyadari sesuatu hal nih, sehingga ia pun izin ke istrinya untuk berbicara dengan si nenek. Singkat cerita, di taman, Nasa pun menghampirinya nih, sebab Nasa sangat jeli dalam hal-hal seperti ini. Bisa dilihat dari jalan si nenek, sebab di gunung dulu melangkahnya lebih panjang, tapi kali ini melangkah si nenek lebih pendek. Sehingga si nenek menyuruh Nasa untuk tidak memberitahu kondisinya sekarang kepada Tsukasa, sebab ia pasti sangat khawatir. Lalu Nasa ingin nenek melanjutkan pembicaraannya saat di kemah dulu. Mungkin itu sesuatu yang sangat penting. Nah, di situ nenek pun menceritakan kalau selama ini ia ingin mencoba sesuatu hal di dalam hidupnya. Namun perannya di dalam hidup ini hanyalah sebentar, dan hal itu membuatnya sedikit kesal. Meskipun ia mengerahkan segala hal yang ia bisa dan gagal berkali-kali, ia juga tidak akan menyerah. Karena itulah si nenek mengeluarkan batu untuk diberikan kepada Nasa. Dan si nenek memberitahu, itu batu biasa kok, cuma batu tua yang tidak punya kekuatan sihir atau apapun. Tapi untuk mendapatkan batu itu membutuhkan waktu 1000 tahun. Dan si nenek meminta tolong supaya membuat Tsukasa bahagia. Sehingga Nasa pun menyadari kalau batu itu lebih penting dari pernyataan tadi. Dan Nasa pun berjanji nih akan membuat Tsukasa bahagia. Nah, setelah mengeluarkan semua isi di pikirannya, si nenek pun menjadi plong nih. Dan tiba-tiba Tsukasa datang. Dan untungnya di waktu yang tepat, gak kayak kemarin. Namun saat Tsukasa bertanya ke nenek apa yang mereka bicarakan, si nenek pun bilang rahasia. Ya kan Nasa? Bukan rahasia yang begitu penting kok ayang, kata Nasa sambil ketakutan. Namun si nenek menyuruh Tsukasa untuk mempercayai suaminya, sebab dialah yang akan selalu bersamanya. Dan Nasa pun jujur nih, kalau pembicaraan tadi cuma tentang bagaimana cara membuat dirinya bahagia. Dan itulah akhir dari anime Tonikaku Kawaii Season 2 episode 11 dan 12 re.